diperlakukan seperti nothing, tidak punya kemampuan apa-apa. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bang Egy yang hari ini dilantik menjadi anggota Dewan Pakar PKS. Insya Allah ini menjadi amal dakwah baru. Soal Capres Nasdem Anies Baswedan ini memang selalu menarik perhatian dan menjadi perbincangan luas di dunia maya. Pasalnya, Partai Nasdem pada 2019 yang lalu, saat berada di barisan pendukung Presiden Jokowi, media siar dan wartawan Om Surya Paloh Metro TV jadi bulan-bulanan masa dipersekusi habis-habisan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan, PKS, Gerindra, dan kelompok turunannya. Menjelang akhir 2022 tahun lalu, dunia maya kembali digemparkan adanya kabar berita Surya Paloh dan Partai Nasdemnya mengangkat citra Anies Baswedan dengan mengusungnya sebagai Capres 2024 mendatang. Hal itu menjadi berita viral, mengingat Anies Baswedan disebut-sebut sebagai antitesis Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik, anggapan itu bisa dimaknai bahwa langkah politis Anies Baswedan dan langkah Presiden Jokowi menangani Jakarta, keduanya saling bertolak belakang. Di bawah Presiden Jokowi, banyak hal yang sudah berhasil diselesaikan di Jakarta. Yang paling fenomenal adalah memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak seluruh masyarakat miskin, penertiban pedagang kaki lima Tanah Abang, relokasi ribuan penduduk ke rumah susun tanpa menimbulkan gejolak, merubah tempat kumuh menjadi asri, serta hal kebutuhan dasar masyarakat. Dari pendapat beberapa pengamat, Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta, dinilai banyak kalangan tak memberi kontribusi apapun untuk membebaskan Jakarta dari berbagai persoalan yang semakin sembraut. Melihat latar belakang itu, entah dari sudut mana ukuran Surya Paloh memandang Anies Baswedan, sehingga tega mempertaruhkan diri dan partainya, mengusung Anies sebagai calon presiden. Namun, apapun alasannya, masyarakat tetap mempertanyakan keputusan Surya Paloh dan Partai Nasdem mencapreskan Anies Baswedan yang notabene jejak-jejaknya di Jakarta menorehkan latar belakang buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Masih menurut Egy Sujana, perda Islam yang diharapkan dari Anies Baswedan tidak pernah ada kejelasan sampai ia lengser dari jabatannya. Apalagi kata Egy, soal mengatasi banjir dan kriminalitas di Jakarta, menurutnya pasti tidak akan pernah kelar. Lebih jauh Egy mengatakan bahwa pencapresan Anies Baswedan belakangan ini hanyalah akan membuat umat Islam kembali terjebak masuk ke dalam lubang yang sama, yakni lubang kebodohan seperti yang terjadi di Jakarta 2017 lalu. Pendapat Egy, model politik Anies maju pada Pilgub DKI Jakarta sejak awal sudah bermasalah. Anies adalah sosok awal mula penyebab terjadinya perpecahan di negeri ini sebab kentalnya politik identitas. Dari itu kata Egy, Anies Baswedan harus bertanggung jawab atas semua perpecahan yang terjadi di Jakarta setelah memainkan politik identitas dengan fitnah-fitnah keji, menuduh Ahok sebagai penista agama, menyebar spanduk di tempat ibadah berisi anjuran untuk melarang mensalatkan jenazah mereka yang memilih cagup Ahok. Itulah heroik Egy Sujana, beberapa minggu sebelum ia masuk kader partai PKS. Lain kemarin, lain lagi halnya kini. Setelah dinobatkan menjadi kader partai PKS dan mendapatkan kehormatan menjadi dewan pakar di partai itu, Egy Sujana malah lembek, terdiam kaku seperti ayam sayur, tak berdaya lidahnya untuk kembali menjilat Anies Baswedan. Bahkan dalam video itu, tampak Egy Sujana sudah berbalut jaket PKS. Dengan senyum penuh serap, Egy mengatakan bahwa dia siap mengapresiasi langkah Anies untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Sambil lalu menjabat tangan Anies, Egy tampaknya kembali ingin menjilat Anies dengan mengakui bahwa Anies merupakan sosok yang terbaik dibandingkan kandidat capres lainnya yang merupakan juniornya dulu di HMI.
Begitulah kualitas seorang Egy. Bagi Egy memang boleh-boleh saja menentukan pilihan politiknya, tetapi kita semua dapat memahami dengan jelas bahwa prinsip Egy, asal sama-sama paham, mulut Egy bisa berubah kapan saja. Itulah beberapa dari mereka yang tertipu dan terjerat manisnya mulut Anies Baswedan, membuat seorang tokoh sebesar Surya Paloh tidak pedulikan kesepakatan, tetapi bahkan ia rela berseberangan politik dengan pemerintah yang dari awal telah merangkul dirinya dan Partai Nasdem. Rekam jejak Anies bagaimanapun tidak akan pernah bisa ditutupi oleh siapapun, sebab fakta raport merah kepemimpinannya jelas tergambar di setiap dinding-dinding pelosok Jakarta untuk diperlihatkan kepada masyarakat bahwa Anies sebagai sosok gubernur Jakarta paling buruk, brutal dan memalukan dalam sejarah. Pendapat ini bisa dimaklumi melihat masalah seperti bantuan sosial misalnya, ketika rakyat DKI dilanda krisis dan kelaparan akibat pandemi COVID-19 pada masa PSBB, justru terdapat aksi perampokan yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan menimbun bantuan sosial yang harusnya disalurkan kepada masyarakat, di mana saat itu sangat membutuhkan. Soal kasus bansos ini, sampai saat Anies Baswedan lengser dari Jakarta, kasusnya pun belum juga dengan becus diurus oleh Anies. Selain ketidakbecusan itu, proyek pembangunan JPO Pinisi sampai saat ini pun juga belum beres diurus oleh Anies Baswedan, walaupun berbagai pihak berkali-kali melayangkan kritik terhadap proyek JPO Pinisi yang tidak ramah terhadap pejalan kaki yang tidak beratap itu. Belum lagi, kasus lem Aibon untuk suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan anggaran fantastis senilai 82,8 miliar rupiah, dan di dalam catatan keuangan tersebut juga banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sengaja ditutup-tutupi. Sepanjang kampanye Anies Baswedan, janji hanyalah sebatas janji yang dibumbui dengan bualan kata-kata manis untuk mengelabui masyarakat Jakarta. Apa yang diucapkan Anies Baswedan saat kampanye, semua hanya lip service untuk mendapatkan simpati masyarakat. Demi mendapat simpati masyarakat saat itu, Anies menyampaikan program penataan Jakarta. Dengan begitu manis buayanya ia mengatakan, menata kota tanpa perlu melakukan penggusuran rumah warga. Namun fakta yang terjadi, Anies tetap saja melakukan penggusuran rumah warga. Selain prestasinya yang amburadul, kesungguhan Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta sungguh patut dipertanyakan. Dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas PKS, secara tegas ia menyampaikan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku tidak bisa bebas berkeliling ke berbagai daerah, sebab ia merasa dirinya telah menjadi tahanan kota. Dari apa yang ia sampaikan itu, jelas menunjukkan mentalitas buruk seorang pemimpin pamrih seperti Anies Baswedan yang suka menilai dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dirinya berharga dan minta dihargai atas keberhasilannya memimpin Jakarta. Dengan penuh bangga ia sebut sebagai rekam jejak yang menurut dirinya sebagai kepantasan menjadi calon presiden. Sejalan dengan itu, baru-baru ini Duta Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera. Pada kunjungan tersebut, Dubes Amerika didampingi penasehat politik kedutaan, Kyle Richardson dan Todd Campbell. Dalam pertemuan itu, Dubes Amerika dikabarkan membahas komitmen penegakan hak asasi manusia dan demokrasi bersama Presiden PKS Ahmad Syaiqo serta jajaran pengurus PKS. Kedatangan Dubes Amerika ini disambut Sukamta, anggota Komisi 1 dari fraksi PKS. Menurutnya, PKS akan membuka diri untuk menjalin persahabatan dengan semua bangsa dan negara untuk membangun dunia dengan landasan kemanusiaan yang adil dan beradab. Melihat kepada itu semua, aneh dan penuh kejanggalan bila memperhatikan keterkaitan antara sikap politik PKS terhadap model politik Amerika Serikat. Sebab, keduanya jelas memiliki kontra-idealisme politik yang saling bertentangan. Beberapa pengamat menilai, besar kemungkinan kunjungan politikus asing tersebut sedang menyelenggarakan maksud terselubung, yakni meyakinkan PKS untuk mendukung Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Bila dilihat setiap peristiwa sebelumnya,
Seperti yang kita tahu bersama, Anies telah melakukan pertemuan di Bali bersama Dubes Amerika Sung Yong Kim. Dalam pengakuannya, ia membicarakan berbagai soal demokrasi di Indonesia dan dunia. Namun menurut pengamat, ada kemungkinan selain dari itu adalah soal restu Joe Biden untuk pencapresan dirinya pada 2024 mendatang. Hal ini dinilai banyak kalangan, langkah politik Anies Baswedan sungguh sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa bila Anies Baswedan betul-betul dimanfaatkan menjadi alat Amerika dan Eropa untuk melakukan perlawanan kepada Indonesia atas kebijakan Presiden Jokowi terhadap pelarangan ekspor tambang mentah yang merupakan kebutuhan dasar industri penggerak ekonomi terbesar dunia barat.